Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Markim Privat. Ya, kali ini kakak akan menemani kalian belajar kembali ya untuk membahas SMU NES ya, tahun 2014. Ini adalah soal TPA. Kita akan bahas insya Allah 30 soal ya. Oke, kita mulai aja ya. Petunjuk nomor 1 sampai dengan 8. Pada setiap soal terdapat 5 kata. Pilihlah satu kata yang tidak memiliki kesamaan. Oke guys, mana yang paling berbeda ya artinya. Poin ke-1, ada ragu, yakin, sangsi, skeptis, bimbang. Adik pasti tahu ya, maka yang paling tidak sama di sini adalah yakin, ragu, sangsi ini hampir sama ya. Skeptis itu juga artinya ragu, bimbang itu juga ragu. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Buku, pulpen, kalkulator, penggaris, penghapus. Nah, di sini kita diperlihatkan kata-kata untuk menulis ya, alat tulis ya. Buku, pulpen, penggaris, penghapus itu adalah alat tulis. Sedangkan kalkulator di sini lebih ke alat menghitung gitu ya guys. Oke, kita lanjut aja ke soal nomor 3. Tentatif, temporal, permanen, sementara, kondisional. Mana jawaban yang paling tidak sama? Ya, jawaban yang paling tidak tepat itu adalah permanen. Permanen itu ya paten ya. Oke, sedangkan temporal, tentatif, sementara itu ya berubah ya, bisa berubah. Sifatnya sementara. Kalau permanen itu tetap. Oke, nomor 4. Wool, satin, katun, sutra, sarung. Mana yang paling tidak tepat? Itu adalah sarung. Sarung itu adalah udah hasil olahannya yang sudah dijahit dan sebagainya. Sedangkan wool, satin, katun, sutra itu adalah sebuah contoh nama-nama bahan gitu ya. Nah, sedangkan sarung itu adalah sudah hasilnya atau produk hasilnya. Oke, lanjut aja ya. Kita masuk ke setuju, senilai, sepadan, setimbang, sebanding. Mana yang paling tidak sesuai? Itu adalah poin mana deh? Ya, jawabannya adalah poin A. Setuju itu sepakat ya. Sepakat nih, saya sepakat, setuju. Senilai itu ya sama ya. Sama. Setimbang, ya sepadan dulu ya. Sepadan itu ya artinya sama ya, sebanding. Itu hampir sama artinya. Setimbang itu juga sama ya. Sama berat, imbang gitu ya. Sebanding itu ya sama aja dengan seimbang. Jadi yang paling tidak sesuai di sini adalah sepakat. Setuju gitu ya guys. Ya, saya lanjutkan aja ke soal nomor 6. Oke, ini buat PR buat kalian ya. Pasti kalian bisa, silakan ya di kolom komentar. Kakak tunggu ya, Dek. Pasti bisa. Kalian jawab, kita akan koreksi bersama-sama. Nomor 7. Rela, sudi, sedia, sayang, berkenan. Rela. Sudi ini yang bersama ya. Sedia ya, bersedia, berkenan juga bersedia. Jadi yang paling tidak tepat itu adalah sayang. Next, nomor 8. Prediksi, dugaan, ramalan, ini hampir sama. Antisipasi atau sangkaan. Iya, antara kedua ini mana yang tidak sesuai? Yang tidak sesuai itu adalah antisipasi. Sangkaan itu juga hampir ke dugaan ya. Dugaan, sangkaan itu hampir sama. Ya, jadi yang paling tidak tepat itu adalah poin D. Pasti kalian bisa ya soal-soal seperti ini ya. Oke. Nomor 9, ini soalnya sudah parah ya. Saya tulis kembali di sini ya. Semua pelaku kecurangan, ini penarikan kesimpulan ya, tidak disukai. Insya Allah jika adik belajar soal-soal SMU NES dari tahun ke tahun, pasti bisa besok. Ya. Sebagian atlet olahraga melakukan kecurangan. Ya, kita sudah tulis ya, ini adalah premis 1, ini adalah yang kedua. Nah, di sini kita lihat soalnya. Semua pelaku kecurangan tidak disukai. Jadi kalau ada yang curang maka tidak disukai.
Sebagian atlet olahraga melakukan kecurangan. Ingat, jika ada semua atau sebagian, maka semuanya kita coret, maka kesimpulan nanti mengandung sebagian. Kita coret aja yang tulisannya semua. Yowis ya, jawabannya itu adalah poin D. Oke ya, jadi sebagian atlet itu kan melakukan kecurangan. Maka sebagian atlet, kecurangannya boleh kita coret ya, karena di premis ke-1 ada, di kedua juga ada. Jadi sebagian atlet olahraga tidak disukai. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin D, begitu. Oke, pasti kalian bisa. Kita lanjut aja ya. Ke soal nomor 10. Jika sudah cukup umur dan diberi kesempatan berlatih, bayi akan bisa berjalan dengan baik. Sekarang bayi itu telah mampu berjalan dengan baik. Oke, ini si bayi sudah berjalan dengan baik ya. Artinya si bayi ini sudah cukup umur. Gitu. Oke ya. A. Jadi bayi itu belum mampu berjalan. Salah ya, karena dia sudah mampu berjalan. Poin B. Jadi bayi itu telah cukup umur dan diberi kesempatan berlatih. Ya, jawaban yang tepat itu adalah B ya. Karena dia sudah mampu berjalan, maka dia sudah cukup umur dan diberi kesempatan berlatih. Poin C. Jadi bayi itu telah cukup umur, betul sampai di sini, dan akan diberi kesempatan berlatih. Nah, di sini poin C salahnya ada kata-kata akan ya. Kalau akan itu berarti kan belum terjadi atau belum diberi kesempatan berlatih. Sedangkan kalau kalian lihat pada kalimat pertama ya, itu kalau sudah cukup umur maka diberi kesempatan berlatih. Tidak ada kata-kata akan, nggak ada ya. Maka poin C itu juga pernyataan yang salah. Kita lihat poin D ya. Tidak diberi kesempatan, salah. Karena dia kesimpulannya sudah bisa berjalan ya, maka cukup umur dan diberi kesempatan berlatih. Diberi kesempatan untuk berlatih. Ya, salah. Poin E salah ya. Tidak ada kesimpulan untuk jadi bayi itu telah cukup umur. Itu wajib ada. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin B. Next, kita masuk ke soal nomor 11. Jika teringat masa lalu, saya menangis. Sekarang saya menangis. Nah, iya. Sekarang saya menangis, maka artinya saya sedang teringat masa lalu, begitu ya. Jadi saya teringat masa lalu. Jawaban yang tepat itu adalah poin A ya. Oke, pasti bisa ya. Kita lanjut ya ke soal nomor 12. Semua penerima beasiswa memiliki kecerdasan yang tinggi dan pandai berpidato. Jadi semua, berarti tanpa terkecuali ya, semua penerima beasiswa. Jadi syaratnya untuk menerima beasiswa itu harus memiliki kecerdasan. Ya, kecerdasan yang tinggi dan pandai pidato. Harus memenuhi dua syarat ini. Nah, pernyataan yang kedua, Danu tidak pandai pidato. Ternyata Danu tidak pandai pidato. Maka artinya Danu tidak mendapatkan beasiswa. Iya ya. Karena syaratnya semua anak yang dapat beasiswa itu harus punya dua ini. Oke ya. Tetapi dia memiliki kecerdasan yang tinggi, iya, tapi dia tidak bisa pidato, maka dia tidak bisa memperoleh beasiswa. Oke, kesimpulan yang tepat itu adalah A. Danu adalah penerima beasiswa, salah. B. Danu adalah penerima beasiswa, salah. C. Danu bukan penerima beasiswa walaupun pandai pidato, salah. Danu kan nggak bisa pidato, ya. Salahnya di pandai pidato, bukan penerima beasiswanya sudah benar, tapi salahnya di pandai pidato. Danu tidak bisa pidato. Poin D, Danu bukan penerima beasiswa walaupun memiliki kecerdasan yang tinggi. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin D, pasti bisa. Nomor 13.
Semua orang kaya membayar pajak lebih tinggi kepada pemerintah. Ada kata-kata semua ya. Artinya semua orang kaya tanpa terkecuali akan membayar pajak tinggi pada pemerintah. Anton bukan orang kaya. Iya, Anton ternyata bukan orang kaya. Maka A. Anton membayar pajak lebih tinggi. Salah. B. Anton tidak membayar pajak lebih tinggi. Betul sekali. Karena Anton bukan orang kaya ya. Oke ya, paham ya? Ya, kita lanjut aja ke nomor 14. Jika kedisiplinan tidak dilatihkan, maka akan muncul kekacauan di sekolah. Kedisiplinan dilatihkan. Nah, ternyata kedisiplinannya itu dilatihkan. Maka ya tidak akan muncul kekacauan di sekolah, begitu ya. Poin A, jadi kedisiplinan tidak dilatihkan bila salah, karena kedisiplinannya di sini berarti artinya kuncinya kedisiplinan dilatih, maka akan muncul, tidak akan muncul kekacauan, ya. Mana ya yang tepat ya, Dek? Jawaban yang tepat itu poin E ya. Jadi kekacauan di sekolah tidak akan muncul. Oke, pasti kalian bisa ya. Nomor 15. Semua dokter yang baru lulus dari pendidikan membutuhkan pengalaman yang cukup agar bisa melayani pasien dengan baik. Ada kata-kata semua. Artinya semua dokter ya, itu wajib membutuhkan pengalaman yang cukup. Andi adalah dokter yang baru lulus dari pendidikan. Nah, berarti kan Andi itu seorang dokter ya. Nah, dia baru lulus dari pendidikan. Maka Andi membutuhkan pengalaman yang cukup agar bisa melayani pasien dengan baik. Poin A, Andi adalah dokter yang baik. Tidak, untuk kesimpulan dia tidak tepat. Andi harus melayani pasien dengan baik, tidak. Andi membutuhkan pengalaman yang cukup agar bisa melayani pasien dengan baik. Ya, karena Andi adalah dokter yang baru lulus, maka dia membutuhkan pengalaman yang cukup agar bisa melayani pasien dengan baik. Oke, pasti bisa ya, Dek ya? Ya, saya lanjutkan ke soal 16 sampai dengan 23. Ini adalah barisan ya, baris angka yang berpola. Kita langsung aja ke soal nomor 16. Diketahui ada barisan angka 64, 100, 49, 81, 36, 64. Maka angka selanjutnya itu adalah, oke, kita akan coba ya, Dek ya. Saya akan buat seperti ini dulu, 64 ke 49, 49 ke 36, 36 ke angka yang belum kita ketahui. 64 menuju 49 itu akan berkurang 15 ya. Nah, lalu di sini 49 ke 36 itu akan berkurang 13. Nah, ini kita nggak tahu ya. Coba kita membuat itu ya, option pendukung di sini. Nah, di sini 100 ke 81 itu berkurang 19 ya. 81 ke 64 itu berkurang 17. Nah, ini sudah ketemu ya polanya ya. Min 19 ke min 17 itu kan bertambah 2. Nah, ini kan min 15 ke min 13 itu juga bertambah 2. Maka nanti sini juga akan bertambah 2 ya. Min 13 tambah 2 itu adalah min 11. Maka 36 dikurangi 11 itu adalah 25. Ya, oke. Angka selanjutnya itu adalah 25. Semoga kalian semuanya paham ya, Dek ya. Nomor 17 ya. Di sini ada angka 9, 4, 4, 1, 1, 0, 0, 1, 1, dan seterusnya angka berapa. Oke guys, di sini kita akan coba ya. 9 ke 4, 4 ke 1, 1 ke 0, 0 ke 1. 9 ke 4 maka itu artinya turun 5, 4 ke 1 itu turun 3, 1 ke 0 itu adalah turun 1, 0 ke 1 itu plus 1. Nah, kita lihat polanya ya. Min 5 menuju min 3 itu kan artinya plus 2. Ya, min 3 ditambah 2 itu min 1 gitu kan. Min 1 ditambah 2 itu adalah plus 1.
Oke, polanya ketemu deh. Kita lihat yang pola bawahnya ya. 4 ke 1 itu akan turun 3. Ini turun 1 ya. 0 ke 1 itu naik 1. Kita lihat ya. Min 3 ke min 1 itu kan plus 2. Min 1 ditambah 2 itu adalah plus 1. Maka nanti sini kita buat pola 1 ditambah 2 itu berarti plus 3. Ya, maka 1 ditambah 3 itu adalah 4. Oke, angka berikutnya itu adalah angka 4. Selanjutnya ya, ada angka 2, 6, 5, 8, 10, 10, 17, 12, dan seterusnya angka berapa. Kita akan coba ya, Dek ya. 2 ke 3 itu plus, 2 ke 5, sorry, plus 3, 5 ke 10 itu plus 5, 10 ke 17 itu adalah plus 7, maka ini berapa? Nah, kita lihat lagi ya, 3 ke 5 itu adalah plus 2, ini juga plus 2, maka nanti sini plus 2 juga ya, ini plus 2, 7 tambah 2 berapa dek? 9, iya, maka artinya 17 ditambah 9 itu adalah 26. Angka selanjutnya itu adalah 26. Kita lanjut aja ya ke soal nomor 19. 0, 2, 7, 9, 14, 16, 21, dan 23. Oke, silakan kalian coba ya. Saya kasih waktu 30 detik dari sekarang deh. Ya, pasti kalian sudah ketemu ya. Oke, kakak akan coba di sini ya. Saya langsung dari angka 0 aja. 0 ke 7 maka artinya plus 7 ya. 7 ke 14 itu artinya plus 7 juga. 14 ke 21 itu juga plus 7 ya. 14 tambah 7 itu 21. Maka nanti sini berapa? Ya kita kasih plus 7 juga. 21 ditambah 7 itu adalah 28. Oke, jawabannya adalah poin C. Pasti bisa. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 20 dan 21. Ini masih pola bilangan ya. Ya, untuk soal nomor 20 ya, ini untuk PR kalian ya, Dek. Ini jujur kakak belum ketemu nih polanya. Polanya masih tanda tanya. Silakan kalian sharing ya di kolom komentar ya. Kita lanjut aja ke soal nomor 21 ya. Saya tuliskan di sini nomor 21. 0, 1, 4, 4, 16, 9, 36, 16. Angka selanjutnya itu adalah, ya kita lihat ya, 0 ke 4 itu naik plus 4 gitu kan, 0 tambah 4 itu 4. 4 ke 16 itu adalah plus 12, 16 ke 36 itu adalah plus 20. Maka 36 angka selanjutnya itu berapa? Kita lihat ya. 4 ke 12 itu adalah plus 8, 12 ke 20 itu juga plus 8, maka nanti sini juga plus 8. 20 ditambah 8 itu adalah 28, 28 ditambah dengan 36 itu adalah 64. Ya oke, jawabannya itu adalah poin E. Kita lanjut aja ya ke soal nomor 22. Ada setengah 7 per 12, ini lumayan nih ya. Ini 8 per 12, 3 per 4, dan 10 per 12. Oke, saya akan sederhanakan aja ya. Saya akan hapus 8 per 12-nya menjadi bagi 4 ya. Maka 2 per 3. Selanjutnya ini kita sederhanakan aja, 10 per 12 itu menjadi 5 per 6 ya. Oke, kitanya angka selanjutnya. Bagaimana polanya? Seperti ini ya. Setengah ke 2 per 3 itu ditambah 1/6. Silakan adik coret-coret sendiri ya. Setengah ditambah 1/6 itu adalah 2 per 3. 2 per 3 ditambah 1 per 6 itu adalah 5 per 6. Kita coba cek ya.
2/3 ditambah dengan 1/6, maka nanti penyebutnya 6. 6 dibagi 3, 2. 2 kalikan 2, 4. 1. Ya, maka ini 5/6. Begitu kan ya? Oke. 7/12 ditambah 1/6 itu adalah 3/4. Maka nanti 3/4 saya tambah dengan 1/6. Begitu ya. 3/4 ditambah dengan 1/6, maka nanti penyebutnya adalah 12. 12 bagi 4, 3. 3 kalikan 3, 9. Ditambah 12 bagi 6 itu 2. Iya, jawabannya 11/12. Oke, poin B ya. Yuk kita masuk ke soal nomor 23. Ini adalah pola bilangan yang terakhir ya. 180, 150, 120, 150, 130, 110, 120, 110, 100, angka selanjutnya apa? Oke guys, ini polanya, ini akan meloncati dua angka nih. 180 ke 150 itu berkurang 30, 130 ke 120 itu juga berkurang 30, makanya meloncati dua angka juga ya. 120 dikurangi 30 itu adalah 90. Oke. Ya, semoga kalian semuanya paham ya. Kita lanjut aja ya ke soal nomor 24 sampai dengan nomor 30. Oke. Diketahui P dan Q adalah bilangan bulat positif. Oke, P dan Q itu adalah bilangan bulat positif, maka nanti angkanya bisa 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Tapi kita tidak mengisi 0 ya, karena kalau suatu bilangan dibagi 0 itu tak hingga, supaya kita jangan ambil angka 0 di sini nanti. Selanjutnya, maka pernyataan yang benar, ya, diketahui ada 5P kurang dari 10/Q. Nah, oke, kalian boleh menggunakan metode substitusi aja, Dek. Kita ambil pada poin A ya, pada saat P lebih besar dari Q. Misalkan P-nya saya ambil angka 2, maka Q-nya saya ambil angka 1. Ya, maka menjadi bagaimana? 5/2 kurang dari 10/1. Apakah 5/2 kurang dari 10? Betul sekali. Ya, misalkan saya ambil ya, P-nya 3, Q-nya 2. Sama aja ya, maka nanti 5/3 kurang dari 10/2. Betul tidak? Betul. Maka ini pernyataan yang benar. Oke, kita coba yang poin B ya. Pada saat P kurang dari Q. Ya, misalkan saya ambil ya, P-nya itu adalah berapa nih? 1, maka Q-nya itu kita ambil 2. Oke, maka 5/1 kurang dari 10/2. Salah ya? Ini 5 kurang dari 5, salah. Maka ini salah, langsung. Pada saat P sama dengan Q, P sama dengan Q. Misalkan saya ambil baik P maupun Q itu adalah poin 1, 5/1. Apakah kurang dari 10/1? Betul ya. Selanjutnya, 5/2. Apakah kurang dari 10/2? Betul ya. Iya. Jadi pada saat P sama dengan Q itu juga pernyataan yang benar. Nah, ini udah kelihatan banget ada dua pernyataan yang benar. Maka kita pilih poin E. Perbandingan P dan Q tidak dapat ditentukan. Ya, gitu aja ya. Cukup ya. Kita lanjut aja ke soal nomor 25. Manakah perbandingan yang benar? Kalau ada soal seperti ini, kalian gunakan metode perkalian aja. Apakah 5/8 itu kurang dari 7/12? Kita kalikan silang aja deh. Kita kalikan silang kayak gini. 5 kalikan 12, apakah kurang dari 7 kali 8? Gitu aja. 5 kalikan 12 itu kan 60 ya. Apakah kurang dari 8 kali 7? 8 kali 7 berapa? 56. Salah ya. Begitu seterusnya ya. Poin B itu 8/10, apakah lebih besar dari 12 per berapa ini ya? Terpotong. Dan nanti aja, kita coba cek yang poin C ya. Apakah 7/12 itu kurang dari 3/4? Kita kalikan silang aja. 7 dikalikan 4, apakah kurang dari 12 kalikan 3? 7 kalikan 4 itu adalah 28, apakah kurang dari 36? Betul sekali. Oke, jawaban yang tepat itu adalah poin C. Ini di tahun 2015 keluar nih. Ya, jadi ini juga 2015 juga keluar. Ini kan soal tahun 2014 ya. Soalnya sama. Manakah perbandingan yang benar? Ya, ini di tahun 2015 jawabannya adalah poin A. Kita akan coba cek ya poin A ya. 4, ini nomor 26. 18 bagi 8. Oh, kayaknya berbeda soalnya. 18/8.
dikali 32/6. Apakah lebih besar dari 46? 32 dibagi 8 itu kan 4 ya, Dek. 18 dibagi 6 itu adalah 3. 4 kalikan 3 itu 12 ya. 12 dikalikan 4 itu adalah 48. 48 lebih besar dari 46. Oh, betul. Iya, betul sekali. Jawaban yang tepat itu adalah poin A. Iya. Oke, lanjut aja ya. Kita masuk ke soal nomor 27. Jika C pangkat M dikalikan D pangkat N dikurangi 24 sama dengan 1000. Ya. Apabila M sama dengan 2 dan N sama dengan 5, ini juga di tahun 2015 keluar. Ya, adik silahkan dicoba sendiri ya, dicoba. Oke, dicoba tanpa lihat dulu ya. Untuk tahun 2015 sudah saya bahas ya, itu masuk di paket kedua. Ini sudah pernah saya bahas, silahkan dicoba ya. Oke, saya lanjutkan aja ke soal nomor 28. 7/9 berbanding 6/8. Ya tinggal kita balik aja kayak gini ya. 7/9 dikalikan 8/6. 7 kalikan 8 itu kan 56 ya, Dek. Sedangkan 9 dikalikan 6 itu adalah 54. Jawabannya adalah 56 berbanding 54. Oke guys, lanjut ya. Ya, kita lanjut ke soal nomor 29. Jika F sama dengan min 7,5 dan G adalah 7,5, sedangkan X sama dengan G min F kuadrat ya. X sama dengan G min F kuadrat. G-nya itu 7,5 ya. Saya kurangi F-nya itu min 7,5 kuadrat. Maka jadikan 7,5 ditambah dengan 7,5 kuadrat. Ini berarti 15 kuadrat ya. 225. Kita masuk ke Y. Y itu adalah F min G kuadrat. F-nya itu min 7,5 dikurangi G-nya itu 7,5 kuadrat. Ini berarti kan min 15 kuadrat. Jadi nilainya sama ya. 225. Oke, maka jawaban yang tepat itu adalah X sama dengan Y. Saya lanjut ya ke soal terakhir. Diketahui R adalah bilangan kelipatan 7 antara 14 sampai 28 ya. Maka R itu adalah berapa, Dek? 21 ya. Kan dengan 28. 28 kan nggak ikut ya. Iya, berarti R-nya itu hanya 21. Sedangkan S adalah bilangan genap ya, bilangan genap. Lebih besar dari 20 tapi kurang dari 24, maka S itu adalah 22 ya. 22 aja ya. Iya. Oke, maka dari sini kita peroleh R lebih kecil daripada S. Oke, jawabannya adalah poin B. Semangat ya belajarnya ya. Semoga kalian semuanya sukses. Simak kembali video makin privat lainnya. Assalamualaikum.